صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه. صفات الشفاعة أي هذه صفات الشفاعة. اعلم إذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين فإن الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من له عند الله تعالى جاه وحسن معاملة فإن له شفاعة بأهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن حريصا على أن تكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة وذلك بأن لا تحقير عدميا أصلا فإن الله تعالى خبأ ولايته بعباده فلعل الذي تزدريه عينك هو ولي الله ولا تستصغر معصية أصلا فإن الله تعالى خبأ غضبه بمعاصيه فلعل مقت الله فيه ولا تستحقر أصلا طاعة فإن الله تعالى خبأ رضاه في طاعته فلعل رضاه فيه ولو الكلمة الطيبة أو اللقمة أو النية الحسنة أو ما يجري مجراه وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة قال الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك ثم رفع يديه وقال أمتي أمتي ثم بكى وقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك فأتاه جبريل فسأله فأخبره والله أعلم به فقال يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك إلى آخر. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, sifat syafaat. Syafaat artinya adalah pertolongan. Ketahuilah bahwasanya apabila telah pasti masuk neraka atas golongan-golongan dari orang-orang mukmin yang beriman. Di antara orang yang beriman karena banyak maksiatnya kepada Allah, maka dia diputuskan untuk masuk ke dalam neraka. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala dengan karunia-Nya, anugerahnya, menerima pada mereka yang sudah ditetapkan masuk neraka atau yang sudah berada di dalam neraka. Allah menerima pada mereka itu syafaat, pertolongan, bantuan para nabi dan orang-orang siddiq, bahkan syafaat para ulama dan orang-orang yang saleh, dan setiap orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagus muamalah hubungannya kepada Allah. Maka sesungguhnya baginya, bagi para nabi, para aulia, para ulama, orang-orang salihin, orang-orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah, ada syafaat, ada pertolongan pada istrinya,
kerabatnya, teman-teman dekatnya, dan kenalan-kenalannya. Nah, jadi syafaat itu ada bermacam-macam bentuknya. Oleh Imam Nawawi rahimahullah disebutkan syafaat itu ada 5 macam syafaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Pertama, Yarsidin bil irahah min haulil mauqif. Syafaat itu melapangkan dari huru-hara padang mahsyar. Nah, di situ sudah ada syafaat Nabi, syafaatnya para wali, ulama-ulama, orang saleh, dan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Nah, di situ kan di padang mahsyar itu kumpulan manusia dari Adam sampai hari kiamat. Samuaan manusia di situ dalam keadaan susah payah, kecuali hanya orang-orang yang mulia di sisi Allah yang nyaman di situ. Nah, orang yang mulia di sisi Allah itunya bisa memberikan bantuan kepada istrinya, kerabatnya, kawan-kawan dekatnya, dan kenalannya yang mengalami kesusahan di padang mahsyar itu. Nah, ini bisa membantunya. Misalnya ini dapat payung, nah ini bisa membawa orang untuk bernaung di bawah payungnya. Misalnya di situnya dapat minuman di padang mahsyar itu, karena di padang mahsyar itu ada telaga, di padang mahsyar itu ada telaga Nabi. Nah, ini dapat minuman di situ, ini bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekatnya itu. Nah, jadi pertama syafaat itu mulai jalan, mulai berlaku syafaat itu di padang mahsyar. Yang kedua, bi idkhali qaumin al-jannah bighairi hisab. Memasukkan orang ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, artinya orang ini dia punya kedudukan di sisi Allah sehingga dia bisa masuk surga kada melalui persidangan, nah, kada melalui hisab. Dan inya diberi Allah sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah, diberi Allah membawai orang-orang. Berapa orang dibawainya tergantung mulianya kedudukan di sisi Allah. Ini bisa membawa orang masuk surga tanpa dihisap. Ada yang membawa satu orang itu sampai 70 orang. Ada yang lebih, ada yang kurang, tergantung kedudukannya di sisi Allah. Jadi bukan hanya dia yang dapat istimewa masuk surga tanpa dihisab, tapi dia juga diberi Allah syafaat untuk membawai orang lain, kekawanannya, kula-kulanya itu masuk surga tanpa dihisab juga. Nah, 2 sudah syafaat itu. Yang ketiga bentuk syafaat itu pada orang-orang yang sudah dipastikan azab. Nah, dipastikan azab. Orang ini dihisab sudah oleh Allah, kalah sudah. Ditimbang amal buruk baiknya, manang buruk. Manang buruk. Menerima catatan amal lawan tangan kiri. Nah, berarti ini orang sudah pasti masuk neraka. Tetapi Allah dengan anugerahnya Allah, murahnya Allah, kada langsung orang ini masuk neraka. Ya Tuhan cari, adakah kawan ikam, kula-kula ikam yang bisa memberi ikam syafaat nih, sehingga engkau bisa masuk surga, kada singgah di neraka. Nah, disuruh orang nih berjalan ke situ kamari. Kalau ada kakawanan nang hakun menolong, kalau ada kula-kula nang hakun membantu. Sudah kadada juga nah hanyar kena meniti siratal mustaqim, gugur di situ. Ini syafaat yang ketiga itu syafaat untuk orang yang sudah dipunis
masuk neraka. Jadi kemurahan Allah itu sampai di situ, sampai disuruh mencari selama-lamanya, selawas-lawasnya disuruh nyoba keliling di padang mahsyar itu mencari orang-orang nang hakun, nang mau memberi syafaat kepadanya itu. Yang keempat, syafaat itu mengeluarkan orang yang dalam neraka. Mengeluarkan orang yang di dalam neraka. Ini orang ini sudah keliling-keliling mencari nang sagan membantu kada ada juga. Cari kawan kada hakunnya membantu. Cari laki kada hakunnya membantu. Cari ada maunya. Akhirnya masuk neraka. Nah, sudah masuk neraka, rupanya ada juga nang maras kekawanan nih. Ayo keluarkan itu sudah merasakan neraka sekian lawasnya. Nah, akhirnya ini usul kepada Allah, ya Allah tuh kawan ulun si anu lah. Sudah sekian dalam neraka, ulun minta supaya dikeluarkan. Nah, syafaat itu jalan. Syafaat. Dibangkitlah dia daripada api neraka itu. Nah, syafaat juga. Nang kelima, syafaat itu piraf'i darajat, mengangkat derajat. Ini sudah sama-sama di surga, sudah sama-sama selamat sudah. Cuma kawan kita ini banyak amal, lalu di surga nang tinggi kedudukannya. Nah, kawan kita ini banyak ibadahnya, di surga nang tinggi. Kita ini kada banyak amal, pas-pasan. Mungkin ditolong orang juga masuk surga, di surga nang di bawah hendaknya. Nah, berhubung kita dalam dunia ini bakawan, jauh lawan kawan kada nyaman juga. Di dunia kita kasana kamari sudah bakawan inya, di surga tapi pisah, kada nyaman juga. Minta tolong inya kepada Allah, ya Allah tuh kawan orang di bawah itu lah, coba pang dibantu ditolong supaya sama kedudukannya lawan kami di sini. Nah, diterima Tuhan juga. Jadi ini akhirnya dinaikkan Tuhan juga tingkatannya sama dengan inya. Nah, jadi 5 macam jenis syafaat itu. Nah, jadi syafaat ini pertama-tama dulu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang pertama yang minta kepada Allah agar diberi kewenangan untuk menolong umat. Nah, diberi Allah Nabi kita kewenangan. Lalu Nabi kita minta lagi kepada Allah agar diberi kewenangan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang umat sidin supaya bisa memberi kepada umat yang lainnya, kawan-kawannya tadi. Nah, jadi semua itu adalah berkat doa Nabi kita di akhirat di padang mahsyar itu kaina. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala dengan karunia-Nya, kemurahannya menerima pada mereka syafaat para nabi dan orang-orang siddiq, bahkan syafaat para ulama dan orang-orang yang saleh, dan setiap orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Ta'ala dan bagus muamalah, maka sesungguhnya baginya ada syafaat pada istrinya, kerabatnya, teman-teman dekatnya, dan kenalan-kenalannya. Maka jadilah kamu berusaha memperoleh bagi dirimu tingkat syafaat di sisi mereka. Nah, artinya hendaknya kita ini berusaha supaya dapat syafaat mereka itu. Syafaat Nabi kita dapat, syafaat orang wali-wali dapat, syafaat ulama dapat, syafaat orang-orang salih dapat, syafaat orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah pun dapat. Nah, maka jadilah kamu berusaha memperoleh bagi dirimu tingkat syafaat di sisi mereka. Jangan sampai orang kadang hakunnya memberi syafaat itu. Jangan sampai jadi orang seperti itu. Baik kita kawa saurangan, amal kita cukup. Baik amal kita cukup, banyak kebaikannya sehingga walaupun kada disyafaati sudah bisa ke surga. Nah, yang sulit ini amal kita kada cukup, amal kita banyak buruk, lalu kita dipastikan masuk neraka. Disuruh Tuhan cari kakawanan ikam, guru-guru ikam, siapa sih itu yang bisa memberi syafaat.
Nah cari-cari kada nang hakunnya orang beri syafaat. Nabi kada hakun beri syafaat. Kenapa Nabi kada mau beri syafaat? Jar Nabi ikam ni dulu bila orang menyebut namaku ikam kada berselawat lawan aku. Nah, aku dah hendak beri syafaat lawan ikam. Mestinya orang bila disebut ngaran Nabi kita mesti bersalawat walaupun sekali, supaya menggugurkan tuntutan kita. Ada orang menyebut nama Nabi kita, bersalawat kita sekali barang asal ada. Namun kita kada sing salawatan, orang berpuluh-puluh kali menyebut bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuluh-puluh kali kada ada bersalawat. Nah, kayaknya di akhirat kita minta syafaat Nabi, udah hendak memberi Nabi. Incam ni bakhil dalam dunia. Bakhil napa? Orang menyebut namaku, incam kada bersalawat lawan aku. Nah, semacam datang kepada orang-orang saleh, orang saleh kada mau memberi syafaat. Kenapa kada memberi syafaat orang saleh? Orang alim kada memberi syafaat, orang wali kada memberi syafaat. Jadi wali ikam ni dahulu waktu aku belum jadi wali, ikam merancak menyakiti aku. Nah, merancak menghinakan aku, ikam merancak menggibah aku. Dan hendak memberi syafaat lawan ikam. Nah, jangan sampai jadi orang yang macam itu. Datang lawan Nabi kada diberi syafaat. Memang syafaat Nabi ini pasti dapat kalau sudah dalam neraka. Kalau di padang mahsyar di waktu itu belum tentu kita dapat. Kalau sudah ke neraka kita pasti dapat syafaat Nabi, asal umat sidin aja pasti dapat. Cuma sudah dalam neraka. Letak kurung 2-3 tahun di sana, 10 tahun dapat aja syafaat Nabi. Tapi kalau masih di atas itu belum tentu dapat syafaat Nabi. Belum tentu. Dan demikian itu dengan bahwa kamu tidak merendahkan anak Adam sama sekali. Terus sebuting dahulu, jangan hendak merendahkan anak Adam sama sekali. Jangan hendak menghinakan orang sama sekali. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan pangkat kewalian pada hamba-hambanya. Maka mungkin orang yang dipandang hina oleh matamu itu adalah waliullah. Kita kada tahu. Orang ini peminum, penjudi, lalu kita hinakan mereka. Kita hinakan mereka. Siapa tahu kenainya tahun depan jadi wali, kita kada tahu. Kita jadi buntat berbalik. Kada tahu kita. Nah pas inya kena jadi wali, kita dulu menghinakan inya. Oh ini peminum, jangan parak sini. Nggak boleh naik ke rumahku, jam tu penjudi. Nah dihinakan. Orang-orang maksiat itu, orang-orang yang suka durhaka kepada Allah itu, kita boleh menghinakan mereka cuma di zahirnya. Nah, di zahirnya kita boleh. Tapi dalam hati kita tetap kita mendoakan mereka, menyayangi mereka itu. Jangan sampai ke hati-hati. Jangan sampai ke hati-hati. Orang maksiat kita marah, kita tegur, kita tentang, kita bikut, tapi di zahirnya. Di zahirnya. Jangan sampai itu masuk ke dalam hati kita. Dalam hati tetap kita sayang kepada mereka. Di tempat-tempat sunyi tetap kita mendoakan mereka agar dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan pangkat kewalian pada hamba-hambanya, maka mungkin orang yang dipandang hina oleh matamu ia adalah waliullah. Kita kada tahu, itu urusan gaib. Wali ini satu nang kalihatan, 100 nang kada kalihatannya. Jadi banyak nang kada kalihatan. Punya ada orang wali nang masyhur 10, 1000 nang kada kalihatannya, nang kada tahunya. Nang 1000 itulah nang jadi pandangan Allah Ta'ala. Bukan nang masyhur itu. Wali yang dipandang Allah itu wali-wali yang tertutup, wali-wali yang tersembunyi nang kada tahunya orang. Itu yang dipandang Allah.
Nah, sebab mereka itulah Allah menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya. Sebab mereka itulah Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Jadi wali-wali yang tersembunyi itu sebenarnya yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, kita hinakan mereka, kita sakiti mereka. Nah, kita di akhirat inya berhak dapat pangkat memberikan syafaat. Kita minta syafaat, maka jadi barinya. Maka jadi barinya. Maka mungkin orang yang dipandang hina oleh matamu itu adalah waliullah. Dan janganlah memandang kecil pada perbuatan maksiat sama sekali. Karena Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya pada perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya. Mungkin kutukan Allah Ta'ala itu ada padanya. Maksiat itu walaupun halus ya maksiat ngarannya. Dan kayaknya di akhirat andaknya di timbangan sebelah kiri. Sehalus-halusnya maksiat itu kayaknya masuk ke timbangan kiri. Maka timbangan kiri ini bila barat pada kanan bakal ke neraka artinya. Nah, siapa tahu nang sedikit itu nang memberatinya. Timbang amal kebaikan, timbang amal kejahatan sama. Tinggal lagi ada nang dosa sedikit halus diandak ke kiri, pada barat ke kiri ya lagi. Nah, pada barat ke kiri. Bila barat ke kiri tadi kita dipunis sudah bakal masuk neraka kalau kada ada syafaat, kada ada rahmat Allah. Jadi jangan sekali-kali merimihkan perbuatan maksiat itu, karena Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaan pada perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya. Mungkin kutukan Allah Ta'ala itu ada padanya. Jadi artinya jangan mantang-mantang itu dosa, termasuk dalam kumpulan dosa yang kecil. Jangan sampai disengaja melakukannya. Kalau memang melakukan juga, jangan sampai kita lupa lingah untuk tobat daripadanya. Jangan sampai lingah, betul dosa halusnya kayak nagin tobat. Nah itu nang jangan artinya. Walaupun dosa itu halus, kita pernah melakukannya, tetap penting juga kita tobat kepada Allah. Dan janganlah engkau merimihkan suatu ketaatan sama sekali. Nah, janganlah engkau merimihkan suatu ketaatan sama sekali. Orang memberi kita misalnya sesuatu nang hina, itu ketaatan bagi orang itu. Ya Nabi bersedekahlah kalian walaupun batis kambing, telapak batis kambing. Telapak batis kambing itu bilang kada bedaging itu. Cuma ngarannya itu sedekah, memberi orang tetap ada nilai pahalanya. Tetap ada nilai pahalanya. Artinya memberi orang halar hayam yang diberiakan halarnya ada bedaging itu. Tapi bagi orang yang memberi itu pahala baginya. Nah kita yang diberi ini jangan merimihkan pahala itu, walaupun halus, walaupun kecil, tapi tetap itu pahala. Tetap pahala. Nah, karena Allah Ta'ala menyembunyikan keridhaannya pada ketaatan kepadanya, maka mungkin keridhaan itu ada padanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehalus apapun amal baik itu ada kelihatan. Sehalus apapun amal jahat kelihatan juga kena di situ, ditimbang juga. Walaupun kata-kata yang baik, walaupun kata-kata yang baik, kita kada bisa memberi materi lawan orang karena kita kada ada juga. Nah, barang kata-kata yang baik kita berikan kepada orang, artinya orang ini hendak berhutang nih, orang ini hendak berhutang, kita tarawong, kebetulan kita pakai juga duit kita. Nah, menghutangi itu pahala ganda padahal. Nah, kayak apa caranya kita nih menghutangi sudah kada kawa, ya diganti ya lawan kata-kata yang bagus, walaupun itu kecil tapi pahala juga. Nah, pahala juga. Kayak apa supaya orang yang berhutang ini jangan keciwa, terlalu keciwa sudah kada dihutangi.
Nah, jadi dicari jalan kayak apa cara supaya mengurangi kekecewaannya walaupun dengan kata-kata yang manis. Nah, itu jangan dianggap remeh karena kata-kata yang manis itu adalah perbuatan yang taat yang ada nilai kebaikan di sisi Allah. Atau sesuap makanan. Nah, sesuap makanan. Atau sesuap makanan. Kita kalau memberi orang seputung roti umpamanya karena kita lapar juga, kita beri sedikit roti lawan inya. Nah, itu adalah sesuatu kebaikan. Walaupun halus tetap kebaikan juga ngarannya. Nah, halus tuh untuk kumpulan jadi banyak juga. Jadi banyak juga. Nah, halus tak kumpulan. Nah, dosa karena halus tak kumpulan jadi ganal juga. Ini orang baintang-tang jalan tuh 1000 timbai orang, 500 timbai orang, paling tinggi 2000-an orang menimba. Akhirnya jadi sebuah masjid nang megah, jadi masjid nang bagus, kelihatan masjidnya baik, padahal halus duitnya cuma hari-hari dikumpulkan jadi kelihatan. Nah, kayak itulah amal kebaikan halus tuh jadi banyak amun tak kumpul. Atau niat yang baik. Nah, niat yang baik memberi sudah kada kawa, menyampaikan kata-kata nang baik kada bisa juga barang niat dalam hati karena mun aku berduit ku bantu. Nah, niat di dalam hati barang. Nah, itu pun nilainya ada juga, jangan dianggap remeh, jangan dianggap penting. Atau apa yang berlaku seperti itu. Dalil-dalil syafaat dalam Al-Quran, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka berpendapat bahwa syafaat itu ada di akhirat. Ada golongan lain, golongan Mu'tazilah contohnya. Golongan Mu'tazilah, apalagi ada semacamnya lagi. Nah, golongan itu mereka mengatakan kada ada syafaat di akhirat itu, masing-masingnya aja. Bilanya banyak baik selamat, banyak buruk habis. Kada bisa menolongnya. Dalilnya di Quran juga nya. La tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dalilnya. Kada berguna akan mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Jadi jadinya di akhirat itu kada ada syafaat. Nabi yang kada ada memberi syafaat. Masing-masing amal yang diandalkan. Nah, itu golongan Mu'tazilah, lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini ada syafaat tadi, syafaat Nabi, syafaat para ini, dan dalilnya pun di Quran juga. Dalil yang dipakai mereka itu bahwa kada ada syafaat di akhirat untuk orang-orang kafir. Ujar Ahlus Sunnah nih, ujar ulama-ulama Ahlus Sunnah yang kada ada syafaat di akhirat itu untuk orang kafir. Kalau nya kafir walaupun kuitannya Nabi, walaupun apanya kan ada syafaat. Kalau nya Islam ada syafaat. Nah, jadi yang dipakai dalil oleh Mu'tazilah itu untuk orang kafir, bukan untuk semuaan manusia kada. Nah, jadi bagi mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, syafaat itu ada dan kita boleh berharap dapat syafaat itu, bahkan disuruh berharap dapat syafaat itu. Dalilnya dalam Quran dan hadis-hadis itu banyak dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya, dan kelak Tuhanmu wahai Rasulullah pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu kamu menjadi senang. Allah di akhirat itu akan menyenangkan Nabi kita. Sedangkan jar Nabi, aku di akhirat kada akan senang kalau masih ada umatku dalam neraka. Nah, Allah berjanji lawan Nabi kita, di akhirat kaina wahai Muhammad engkau aku senangkan. Nah, ujar Nabi, aku kada akan senang di akhirat kalau masih ada satu orang pun umatku yang dalam neraka. Nah, ini dalil bahwa Nabi kita akan memberi syafaat kepada mereka itu. Nah, ini syafaat itu ada. Amr bin As meriwayatkan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Artinya, ujar Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan kebanyakan dari manusia. Berhala-berhala itu oleh ulama tafsir bukan diartikan patung semata. Berhala bukan hanya diartikan patung-patung itu ada. Maksud berhala itu sesuatu yang dikagumi, sesuatu yang diinginkan, itu adalah berhala. Duit itu berhala. Duit itu banyak menyesatkan manusia. Duit itu berhala. Apalagi berhala pangkat, kedudukan, jabatan itu berhala. Banyak orang yang mengorbankan apapun asal dapat kedudukan. Itu berhala. Jadi jangan dianggap berhala itu hanya patung-patung nang dia, bukan hanya itu. Setiap sesuatu yang diidolakan, setiap sesuatu yang diingini oleh nafsu syahwat, itu adalah berhala. Nah, ujar Nabi Ibrahim, berhala-berhala itu menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Siapa yang taat kepadaku, ujar Nabi Ibrahim, tidak menuruti kehendak berhala-berhala itu, maka dia adalah golonganku. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, kadang mengikuti ajaranku, maka sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, itu syafaat Nabi Ibrahim. Orang-orang yang mengikuti ajaranku ya Allah, orang-orang yang masuk dalam golonganku ya Allah, itu adalah pengikutku. Siapa-siapa yang kadang masuk kepada golonganku, durhaka kepadaku, engkau maha pengampun ya Allah, engkau maha penyayang. Nah, itu syafaat Nabi Ibrahim kepada umatnya. Syafaat. Artinya orang yang kadang mengikuti aku ya Allah, berikan mereka ampunan, berikan mereka kasih sayang. Syafaat Nabi Ibrahim. Dan perkataan Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Artinya, jika engkau wahai Tuhan menyiksa mereka itu, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau juga. Namun engkau siksa mereka, ya hamba engkau juga itu. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa, umatku, umatku, ummati, ummati. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka Allah azza wa jalla berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, maka tanyalah kepadanya apa yang membuat engkau menangis. Tuhan nyuruh Jibril supaya Jibril ini tahu. Tuhan itu sudah tahu pang masalahnya, cuma Tuhan kada berkisah, kada tahu yang lainnya. Nah, disuruh Tuhan Jibril itu datangi pang Nabi Muhammad, kan apa yang menangis, kenapa ditangisakan? Pada Tuhan tahu, cuma supaya Jibril ini tahu juga kayak itu. Nah, bila Jibril tahu kena semuaan kita. Karena Jibril itu kan antar wahyu. Lalu malaikat Jibril datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kepadanya. Maka beliau memberitahukan kepadanya, Allah Maha mengetahui dengannya. Maka Allah berfirman, pergilah kepada Muhammad wahai Jibril, lalu katakanlah kepadanya, sesungguhnya kami akan menyenangkanmu dan kami tidak menyakitimu. Nabi ini takut, sedih, kayak apa kena umat di akhirat itu. Kalau si dia keluargaan aja masuk surga, umat pun kayak apa? Lalu ujar Tuhan bapasan lawan Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan bahwa Allah akan menyenangkan Nabi Muhammad dan tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad.
Nah, artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad itu beliau akan senang kalau seluruh umatnya sudah berada di dalam surganya Allah. Dan beliau kada akan senang hati kalau masih ada satu orang umat beliau di dalam neraka itu. Artinya apa? Bahwa syafaat itu ada. Nah, syafaat Nabi itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birrabi masirata syahrin wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin ba'di wa ju'ilat lil ardu masjida wa turabuha tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli wa utitu asy-syafa'ah wa kullu nabiyyin yub'atsa ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nas 'ammah." Artinya, ujar Nabi kita, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang sebelumku daripada para nabi. Ini 5 perkara ini aku aja saya kung dapat. Nabi-nabi dulu kada diberi Tuhan. Nang 5 ini. Pertama, ujar Nabi, aku ditolong dengan ketakutan musuh sejauh perjalanan sebulan. Artinya, kalau Nabi itu hendak menyerang suatu kampung, beluman lagi Nabi ke sana, sebulan hanya ke sana sudah ketakutanan orang kampung itu. Jadi orang-orang yang berperang lawan Nabi di perang Badar, di perang Uhud, pada semuaan itu dalam ketakutanan sebenarnya hatinya. Nah, sebulan lagi terjadi perang sudah takutan menghadapi perang itu. Nah, sedangkan Nabi dulu kada ada itu diberi Allah. Nah, jadi Nabi kita ini diberi Allah, setiap orang yang berperang lawan Nabi pasti takutan dahulu. Belum bertanding sudah kalah artinya. Nah, yang kedua, dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan itu tidak halal bagi seseorang sebelumku. Ini berperang nih, berperang, kalah musuh. Maka musuh ini ada nang bagalang, ada nang bakakalung emas, ada nang buah kuda, itu semuaan harta rampasan perang itu halal. Bahkan ahalul halal, paling halal harta rampasan perang itu. Paling halal harta rampasan perang. Nah, dikumpul kena kuda berapa orang kafir nang kalah itu, untanya berapa, nang begalang, nang bakakalung, nang macam-macam dikumpul semuaan. Nah, dibagi kena kepada umat Islam harta itu. Sedangkan umat Nabi dahulu, nabi-nabi itu bila berperang lawan orang kafir, menang, harta itu dikumpul, dibakar. Dibakar kada boleh dibuang-buang. Nah, kalau umat Nabi kita itu paling halal harta. Yang ketiga, dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud dan tanahnya sebagai alat bersuci. Maka siapa saja dari umatku memperdapati waktu salat, maka hendaklah ia mengerjakan salat. Nah, yang ketiga itu. Di manakah kita hendak sembahyang? Di perjalanan kita nih. Sampai waktu sembahyang, boleh sembahyang. Nah, kalau umat-umat lain tuh kada boleh. Kecuali di tempat-tempat yang memang dibikin untuk itu. Orang-orang kafirnya kada boleh sembahyang di rumah, mesti ke gerejaan. Jadi di rumah kada ada tempat beribadahnya, kada bolehnya, mesti di gereja beribadah itu. Nah, ada tempat khusus untuk itu. Nah, kalau umat Nabi kita kada sulit, di mana hal sembahyang boleh. Nah, yang ketiga itu. Yang keempat, dan aku diberi syafaatnya. Aku diberi syafaat. Yang kelima, dan setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia secara umum. Nabi Isa contohnya, itu diutus kepada Bani Israel. Jadi yang wajib beriman waktu itu kepada Nabi Isa orang-orang Israel. Orang Arab kada perlu ikut Nabi Isa. Orang-orang bangsa lain kada perlu beriman kepada Nabi Isa pada waktu itu. Kenapa? Karena lain nabinya, itu nabi untuk orang Bani Israel.
Nabi Lut itu nabi untuk orang kampung sini. Orang kampung sana kada perlu mengikut Nabi Lut, lain nabinya. Nah, kalau nabi kita ini secara umum, orang mana-mana aja, orang Arab, orang Afrika, orang Melayu, orang manapun manusia beriman disuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 perkara itu jar Nabi keistimewaan yang diberikan Allah kepadaku tanpa diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه